Pernah gak sih kalian ngerasa kalau ada satu konsol game yang keren banget, tapi sayangnya nggak dapat perhatian yang layak? Nah, itulah cerita dari PlayStation Vita, konsol handheld yang punya semua potensi buat jadi besar, tapi malah dianggap gagal. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Pada akhir 2000-an, Sony sedang berada di puncak popularitas dengan PlayStation Portable atau PSP. Konsol handheld mereka ini sukses besar, jadi wajar kalau banyak yang penasaran apa langkah Sony berikutnya. Apalagi waktu itu dunia game mulai berubah. Sony nggak cuma fokus pada konsol biasa, tapi mulai memikirkan bagaimana layanan jaringan dan ekosistem game digital bisa jadi masa depan. Ini bikin mereka harus cepat dalam pengambilan keputusan dan inovasi teknologi. Lalu mulai beredar rumor tentang penerus PSP yang disebut-sebut sebagai PSP 2. Rumornya mulai ramai sekitar tahun 2009 dan makin kuat di 2010. Sampai akhirnya muncul bocoran besar, yaitu tersebarnya foto kit pengembangan awal dari konsol ini. Bocoran itu menunjukkan fitur-fitur yang bikin banyak orang penasaran. Ada 2 stick analog, layar HD, kamera depan dan belakang, bahkan trackpad di bagian belakang. Semua ini terdengar luar biasa untuk konsol portable pada waktu itu. Setelah bertahun-tahun rumor dan spekulasi, akhirnya Sony secara resmi mengumumkan penerus PSP pada 27 Januari 2011 dalam acara PlayStation Meeting di Tokyo, Jepang. Nama kode perangkat ini adalah NGP atau Next Generation Portable. Sony menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk memamerkan berbagai fitur canggih dari NGP. Konsol ini dilengkapi layar OLED dan 2 stick analog, serta touchscreen dan touchpad belakang, serta kamera depan dan belakang yang memungkinkan pengalaman augmented reality atau AR. Yang menarik, NGP juga kompatibel dengan game digital dari PSP, membuat para pemilik game lama tetap bisa menikmati koleksi mereka. Setelah pengumuman besar di Tokyo, Sony melanjutkan momentum mereka dengan tampil di panggung E3 2011. Di sini mereka membuat pengumuman penting yang berisikan nama resmi dari konsol yang sebelumnya disebut NGP diubah menjadi PlayStation Vita atau disingkat PS Vita. Kata Vita diambil dari bahasa Latin yang berarti kehidupan, mencerminkan ambisi Sony untuk memberikan pengalaman bermain game yang dinamis. Dalam presentasi tersebut, Sony langsung memamerkan beberapa game besar yang siap dirilis untuk PS Vita. Salah satu demo yang paling memukau adalah Uncharted Golden Abyss yang tetap mempertahankan kualitas grafis dan gameplay epic khas seri Uncharted meski dimainkan di perangkat portable. Ada juga mode Nation Racers yang memungkinkan pemain membuat lintasan balapan sendiri, serta pengumuman mengejutkan bahwa Street Fighter X Tekken akan hadir di platform ini. Namun yang paling menarik perhatian banyak orang adalah pengumuman harga PS Vita. Sony menetapkan harga yang cukup bersaing, yaitu $249 untuk model Wi-Fi dan $299 untuk model 3G. Harga ini langsung dibandingkan dengan kompetitor utamanya Nintendo 3DS yang saat itu juga berada dalam rentang harga yang sama. Meski PS Vita terlihat menjanjikan di atas kertas, masalah mulai muncul bahkan sebelum konsol ini resmi diluncurkan. Salah satu yang langsung menjadi kontroversi adalah keputusan Sony untuk menggunakan memory card eksklusif yang harganya terbilang mahal. Konsumen harus merogoh kocek mulai dari $30 untuk kapasitas 4 GB hingga $120 untuk kartu berkapasitas 32 GB, hampir separuh dari harga konsol itu sendiri. Parahnya lagi, memori ini wajib dimiliki karena PS Vita tidak memiliki penyimpanan internal yang memadai. Kebijakan ini langsung mendapat kritikan tajam dari para gamer. PS Vita pertama kali diluncurkan di Jepang pada Desember 2011 dengan 26 judul game yang siap dimainkan. Beberapa game seperti Uncharted Golden Abyss dan Ridge Racer menjadi daya tarik utama. Awalnya respon pasar sangat positif dengan penjualan mencapai 300.000 unit di minggu pertama. Namun dalam beberapa minggu kemudian penjualannya menurun drastis menjadi sekitar 12.000 unit saja per minggu.
Pada Februari 2012, PS Vita akhirnya diluncurkan di Amerika Utara dan Eropa. Peluncuran ini disertai dengan strategi pemasaran yang besar dan deretan game yang kuat, termasuk Little Big Planet dan Hot Shot Golf. Meski begitu, hasil penjualannya tidak sesuai harapan. Dalam 1 bulan pertama, PS Vita hanya terjual sekitar 200.000 unit di Amerika Serikat, dan angka tersebut terus menurun hingga sekitar 50.000 unit di bulan Maret. Meski PS Vita memiliki peluncuran yang cukup solid dengan beberapa game besar di awal, situasi mulai memburuk seiring berjalannya waktu. Di tahun 2012 hingga 2014, penjualan PS Vita terus menurun meskipun ada game berkualitas tinggi yang dirilis. Beberapa game seperti Gravity Rush, Persona 4 Golden, dan Assassin's Creed 3 Liberation mendapat ulasan positif dan berhasil menarik perhatian komunitas gamer. Game-game ini menawarkan pengalaman konsol yang sesungguhnya dalam format portable, sesuatu yang sulit ditemukan di konsol handheld lain. Sayangnya, di tengah beberapa keberhasilan kecil, ada juga kegagalan besar yang menghantam reputasi PS Vita. 2 judul game AAA yang sangat dinantikan, Resistance Burning Skies dan Call of Duty Black Ops Declassified, justru menjadi kekecewaan besar. Kualitas grafis yang buruk, gameplay yang terasa terburu-buru, serta minimnya inovasi membuat kedua game ini mendapatkan kritik tajam dari gamer dan media. Banyak yang merasa game-game ini adalah contoh buruk dari bagaimana PS Vita tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Melihat tren penurunan ini, Sony akhirnya mengambil sebuah langkah. Mereka mulai mengurangi laporan angka penjualan PS Vita karena konsol ini tidak lagi menjadi prioritas utama. Fokus Sony perlahan-lahan beralih ke proyek yang lebih menjanjikan, yaitu PlayStation 4. Setelah melihat PS Vita kesulitan bersaing di pasar mainstream, Sony mulai mengubah strategi mereka. Alih-alih terus memaksakan game AAA yang tidak berhasil, Sony memutuskan untuk fokus pada game indie dan pengembangan pihak ketiga. Langkah ini dianggap lebih realistis mengingat keterbatasan sumber daya serta tantangan besar dari pasar game handheld yang semakin didominasi oleh smartphone dan Nintendo. Untuk mendukung strategi baru ini, Sony meluncurkan berbagai inisiatif seperti cross-buy dan cross-save. Dengan cross-buy, gamer yang membeli sebuah game di PS4 secara otomatis mendapatkan versi PS Vita tanpa biaya tambahan. Sementara cross-save memungkinkan pemain untuk melanjutkan progres permainan mereka di kedua konsol. Fitur ini menjadikan PS Vita perangkat pendamping yang sempurna bagi pemilik PS4. Langkah ini terbukti berhasil menjaga kelangsungan PS Vita meskipun dalam skala yang lebih kecil. Game-game indie mulai membanjiri platform ini dengan beberapa judul yang sukses besar seperti Spelunky dan Oli Oli. Di tengah kemerosotannya popularitas PS Vita di pasar barat, konsol ini justru masih bertahan dengan cukup baik di Jepang. Salah satu alasan utamanya adalah dukungan yang kuat dari developer game Jepang. Judul-judul seperti Danganronpa dan Freedom Wars berhasil menarik perhatian gamer lokal dengan cerita yang mendalam dan gameplay yang unik. Bahkan Minecraft yang memiliki basis penggemar global menjadi salah satu game paling sukses di Jepang, terjual lebih dari 1 juta kopi di platform ini. Namun, meski ada beberapa judul populer yang membantu mempertahankan relevansi PS Vita, ada satu kekurangan besar yang sangat mempengaruhi nasib konsol ini di Jepang, yaitu absennya seri Monster Hunter. Keputusan Capcom untuk merilis Monster Hunter 4 secara eksklusif di Nintendo 3DS menjadi pukulan besar bagi PS Vita. Sebagai game yang sangat populer di Jepang, Monster Hunter sebelumnya memainkan peran penting dalam kesuksesan PSP, bahkan membantu konsol tersebut mengungguli Nintendo DS selama 1 tahun penuh. Ketiadaan Monster Hunter membuat PS Vita kehilangan salah satu alasan utama untuk dipilih oleh gamer Jepang. Sebaliknya, Nintendo 3DS semakin mendominasi pasar handheld di Jepang berkat dukungan penuh dari Capcom dan library game yang luas.
Meski begitu, PS Vita tetap mendapatkan tempat khusus di hati gamer Jepang, terutama dengan berbagai game visual novel dan RPG yang terus dirilis. Pada tahun 2013, Sony mencoba memberikan napas baru untuk PS Vita dengan meluncurkan versi revisi yang dikenal sebagai PS Vita 2000. Model ini membawa sejumlah perubahan signifikan. Konsol ini 20% lebih tipis dan 15% lebih ringan dibandingkan model sebelumnya, membuatnya lebih nyaman untuk dibawa dan digunakan. Selain itu, PS Vita 2000 dilengkapi dengan penyimpanan internal sebesar 1 GB, fitur yang sangat dinantikan mengingat masalah memori yang mahal pada versi sebelumnya. Satu perubahan yang cukup kontroversial adalah penggantian layar OLED dengan layar LCD. Keputusan ini diambil untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya tahan baterai hingga 1 jam lebih lama. Meski demikian, banyak penggemar merasa bahwa kualitas visual PS Vita 2000 sedikit menurun dibandingkan pendahulunya. Selain PS Vita 2000, Sony juga memperkenalkan PS Vita TV, sebuah perangkat mikrokonsol yang memungkinkan pemain memainkan game PS Vita di layar televisi menggunakan controller DualShock 3 atau DualShock 4. Dengan harga yang lebih terjangkau, PS Vita TV juga mendukung streaming konten serta fitur remote play untuk PS4 yang memungkinkan pemain menikmati game PS4 di TV lain tanpa perlu memindahkan konsol utama mereka. Sayangnya, meskipun PS Vita TV terdengar menjanjikan, perangkat ini hanya mendapatkan respon positif di pasar Asia. Di wilayah lain, PS Vita TV gagal menarik perhatian karena terbatasnya game yang kompatibel serta kurangnya dukungan dari developer game. Memasuki tahun 2015, tanda-tanda bahwa Sony mulai meninggalkan PS Vita semakin jelas. Sony secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengembangkan game AAA untuk konsol ini. Langkah ini merupakan pukulan telak bagi banyak gamer yang berharap PS Vita bisa bangkit kembali. Tak hanya itu, layanan pendukung seperti PlayStation Mobile mulai dihentikan secara bertahap. Dengan kesuksesan besar yang diraih PS4, Sony semakin memusatkan perhatiannya pada konsol tersebut. Mereka bahkan mulai masuk ke pasar game mobile dengan mendirikan divisi baru bernama Forwardworks yang didedikasikan untuk mengembangkan game PlayStation untuk platform iOS dan Android. Langkah ini semakin mempertegas bahwa PS Vita tidak lagi menjadi prioritas perusahaan. Akhirnya, pada tanggal 20 September 2018 di ajang Tokyo Game Show, Sony secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi PS Vita pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2019. PS Vita mungkin tidak pernah mencapai kesuksesan besar yang diimpikan Sony, tetapi konsol ini tetap dihormati oleh banyak gamer sebagai simbol inovasi di dunia game portable. Dengan fitur-fitur canggih seperti touchscreen, touchpad, 2 stick analog, serta dukungan untuk game berkualitas tinggi, PS Vita menunjukkan keberanian Sony untuk menghadirkan pengalaman bermain yang berbeda. Meski gagal secara komersial, warisan PS Vita tetap hidup melalui komunitas penggemarnya dan berbagai game yang masih dikenang hingga kini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu akhir tragis engine terbaik pada era PS2, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.